Hayo. Kita gebar. Jangan lupa subscribe-nya. Jenius mengerikan nomor 1 di Halloween Rankings, Nether Maiden. Yang Ye dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi serius di wajah mereka saat melihatnya. Karena kekuatan mereka bahkan cukup bagi mereka untuk langsung melihat semut di sekitar mereka. Namun, mereka sama sekali tidak memperhatikan kedatangannya. Bagian yang paling menakutkan adalah bahkan jika dia berdiri tepat di depan mereka sekarang, mereka masih tidak bisa merasakan auranya. Sepertinya tidak ada orang di depan mereka. Mata Nether Maiden hitam pekat, sehingga orang lain tidak bisa melihat ekspresi di matanya sama sekali. Namun, baik pria berjubah valet dan wanita lain dapat menyadari bahwa tatapan Nether Maiden telah turun ke orang yang tampaknya biasa yang berdiri di sisi mereka. Ini membuat mereka merasa agak terkejut, tapi mereka bahkan lebih terkejut saat dia mengangguk sedikit padanya. Itu salam kedua mata mereka langsung terbuka lebar. Yang Ye sedikit tercengang saat melihatnya menyambutnya. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan menyambutnya. Tetapi sementara dia tidak mengerti mengapa dia melakukan itu, dia masih mengangguk sebagai jawaban. Bagaimanapun, dia menghormati orang-orang yang menghormatinya. Sosok Nether Maiden melayang dan langsung tiba di depan konter giok di tengah. Sementara itu, penghalang cahaya biru tiba-tiba muncul di depan konter. Yang Ye memperhatikan bahwa pria berjubah ungu dan tubuh wanita itu langsung tegang ketika penghalang cahaya muncul, dan mereka menatapnya lekat-lekat. Yang Ye cukup penasaran, jadi dia juga menoleh. Mereka bertiga menyaksikan Nether Maiden mengangkat tangannya perlahan, dan kemudian dia melambaikan tangannya dengan ringan ke penghalang cahaya. Penghalang cahaya bergetar hebat, dan kemudian retakan halus yang tak terhitung jumlahnya mulai menyebar seperti jaring laba-laba. Dia melambaikan tangannya lagi. Kali ini, retakan pada penghalang langsung menyebar lebih jauh, dan kemudian hampir hancur. Pada saat ini, dia melambaikan tangannya lagi. Mereka menyaksikan penghalang cahaya meledak terpisah, dan itu berubah menjadi bintik biru yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh ke tanah. Pria berjubah ungu dan wanita lain saling bertukar pandang, dan ada kepahitan dan ketidakberdayaan yang pekat di mata mereka. Setelah penghalang cahaya hancur, Nether Maiden menarik kartu poin dan dengan lembut menggeseknya ke bagian atas meja giok. Setelah itu, gulungan hitam muncul di tangannya. Pada saat ini, Yang Ye terkejut, sangat terkejut. Dia tidak terkejut karena dia telah menghancurkan penghalang cahaya itu, dia terkejut karena dia melihat label pada gulungan hitam itu. 200.000 poin. Seberapa mahal 200.000 poin itu? Beberapa kali lebih mahal daripada teknik Daorang. Apakah teknik Seinrang itu menakutkan? Yang Ye semakin penasaran dengan teknik Seinrang. Dia tidak tahu apakah pedang fana dalam teknik pedang Tri Apex yang dia kembangkan adalah teknik Daorang atau Seinrang. Alasan dia tidak tahu terutama karena dia tidak pernah melihat teknik Seinrang. Meskipun dia bentrok dengan Nether Maiden hari itu, keduanya tidak bertarung dengan serius jadi, saat dia mengembangkan teknik Seinrang, dia tidak menyaksikan kekuatan mereka. Nether Maiden melihat gulungan itu, menyimpannya, lalu berbalik dan berjalan menuju tangga. Dia tiba-tiba berhenti ketika dia tiba di tangga, dan kemudian dia berbalik dan menatap Yang Ye. Saya menerima misi, dan itu sedikit sulit. Tapi imbalannya tidak buruk. Ini akan memberikan hadiah 400.000 poin setelah selesai. Apakah kamu tertarik? Pria berjubah valet dan wanita itu langsung terpana di tempat. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Nether Maiden akan benar-benar mengundang orang yang tampaknya biasa ini untuk menyelesaikan misi bersamanya. Tuhanku, itu Nether Maiden peringkat pertama di peringkat Halloween. Alasan Qin Dai dan King Feng terkejut terutama karena mereka tidak pernah mendengar Nether Maiden membawa orang lain bersamanya ketika dia menyelesaikan misi. Karena dia biasanya menangani mereka sendiri. Namun sekarang, dia benar-benar mengundang seseorang. Tatapan mereka turun ke Yang Ye sekali lagi, dan mereka menatap lekat-lekat padanya seolah-olah mereka ingin melihat melalui dia. Yang Ye cukup terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia akan mengundangnya untuk pergi keluar misi. Pada saat ini, dia merasa ada yang tidak beres karena perasaan yang dia berikan padanya sejak mereka bertemu di Halloween Grounds seperti dia mengenalnya, perasaan yang sangat tidak masuk akal karena jika dia benar-benar mengenalinya, maka dia akan dimusnahkan oleh Aula Suci sejak lama. Itulah alasan utama mengapa Yang Ye bingung. Jika dia tidak mengenali saya, lalu mengapa dia terus-menerus bersikap baik kepada saya? Mungkinkah dia terkejut dengan kekuatan yang saya ungkapkan sebelumnya? Tapi itu jelas tidak mungkin. Yang Ye berpikir cukup lama sebelum dia berkata, berapa banyak poin yang bisa saya dapatkan? Meskipun dia tidak tahu mengapa dia melakukan ini, dia memutuskan untuk pergi menjalankan misi itu bersamanya. Pertama, dia benar-benar membutuhkan poin, dan dia membutuhkan jumlah yang besar. Karena dia membutuhkan setidaknya 100.000 poin untuk masuk ke Pagoda of Confinement.
Kedua, dia ingin dekat dengannya dan melihat seperti apa kekuatan aslinya. Itu akan tergantung pada kekuatanmu sendiri, dia menjawab. Aku akan datang untukmu 3 hari dari sekarang. Dia menghilang di tempat begitu dia selesai berbicara. Siapa kamu? Qin Dai tiba-tiba berjalan ke Yang Ye setelah Nether Maiden pergi, dan dia menatap lekat-lekat pada Yang Ye saat dia berkata, Nether Maiden tidak pernah suka berbicara dengan orang lain, bahkan jika itu Unseng yang berada di peringkat kedua pada peringkat suci. Tapi dia benar-benar mengundangmu. Katakan padaku, apakah ada sesuatu di antara kalian berdua? Yang Ye menjawab, percayalah, aku akan memberitahunya apa yang baru saja kamu katakan. Wajah Qin Dai langsung jatuh, lalu dia tersenyum malu dan berkata, saya bercanda. Itu hanya lelucon. Meskipun kamu tidak terlihat terlalu lusuh, tidak mungkin dia jatuh cinta padamu. Ketika dia menyadari bahwa ekspresi Yang Ye tidak sedap dipandang, Qin Dai buru-buru berbicara dengan ekspresi serius di wajahnya. Saudaraku, siapa sebenarnya kamu? Jangan beritahu saya bahwa Anda hanya pejalan kaki. Itu akan menjadi penghinaan bagi kecerdasan saya. Yang Ye berkata, adapun mengapa dia mengundang saya sebenarnya tidak tahu. Aku pasti akan bertanya padanya saat kita bertemu lagi. Kamu Yang Men? Qin Dai terkejut. Orang yang itu yang menyerang markas ratapan salju, dan membunuh Yu Wushuang dan wakil guru ratapan salju berjubah putih itu. Pada saat ini, ada keterkejutan dan keingintahuan di mata King Feng, dan dia mengukurnya tanpa henti. Yang Ye mengangguk. Kamu sudah selesai? Qin Dai terkekeh dan berkata, Master of Snow Lament, Lou Yuxiao, akan kembali dari Laut Netherworld paling lama dalam 2 hari. Hehe, pada saat itu, dia pasti akan datang mencarimu. Apakah Anda tahu siapa Lou Yuxiao? Anda pasti tidak. Dia tampak sangat halus dan lembut di luar, tetapi dia sebenarnya orang gila yang luar biasa. Kamu membunuh begitu banyak anggota Snow Lament dan menginjak kehormatannya, jadi dia pasti akan melawanmu sampai mati. Ketika dia berbicara sampai titik ini, Qin Dai berhenti sejenak dan berkata, tapi tidak perlu khawatir. Ada orang-orang di dunia ini yang tidak takut padanya. Sama seperti saya, jadi, bergabunglah dengan aliansi pedang dan pedang saya, dan saya akan menangani Lou Yuxiao untuk Anda baik. Qin Dai. Sementara itu, wanita itu tiba-tiba berbicara dengan dingin, apa kau tidak bertindak terlalu jauh dengan mencoba mencuri anggota Lunar Raid Palace saat aku berdiri di sini? Wajah Qin Dai berkedut ketika dia mendengar ini, dan kemudian dia mengangkat bahu. King Feng, aku sedang membantumu. Ini tidak seperti Anda tidak menyadari karakter Lou Yuxiao. Jika Anda membuatnya terpojok, maka dia pasti akan melawan Lunar Raid Hall Anda sampai mati. Mengapa aku, Mu King Feng, takut padanya? Mu King Feng melirik Qin Dai dengan dingin, dan kemudian dia menoleh untuk melihat Yang Ye. Karena Anda adalah anggota dari Lunar Raid Hall saya, maka saya akan menanganinya untuk Anda, tidak peduli seberapa parah itu. Kamu adalah master dari Lunar Raid Hall. Yang Ye tidak bodoh. Ketika dia mendengar percakapan mereka, dia samar-samar menebak identitas mereka. Wanita itu seharusnya adalah kepala balai Lunar Raid Hall, sementara Qin Dai mungkin adalah pemimpin aliansi pedang dan pedang. Kamu benar sekali. Qin Dai terkekeh. Berdiri tepat di depanmu adalah Hall Master of Lunar Raid Hall yang tak tertandingi dan sangat cantik, Mu King Feng. Sedangkan bagi saya adalah pemimpin aliansi pedang dan pedang yang tampan, anggun, halus, dan dicintai, Qin Dai. Mereka menyebutku binatang. Buruk rupa. Yang Ye sangat heran. Binatang. Wajah Qin Dai menjadi gelap saat dia berkata, binatang, mengerti itu adalah binatang iblis yang dicintai oleh semua, dan dikenal karena asmara. Memahami. Kupikir dipanggil binatang buas jauh lebih cocok untukmu. Yang Ye berbicara dengan sangat serius. Anak, ayo bertarung 1 lawan 1. Aku akan melawanmu 1 lawan 1. Qin Dai sangat marah, dan dia benar-benar bermaksud menyeret Yang Ye keluar untuk berperang. Cukup. Sementara itu, King Feng tiba-tiba berteriak dan melirik Qin Dai dengan tidak senang. Yang terakhir mengerutkan bibirnya dan tidak berbicara lagi tentang melawan Yang Ye. Mu King Feng menatap Yang Ye dan berkata, kami akan pergi. Bagaimana denganmu? Yang Ye berkata, kalian berdua sedang menunggu di sini hanya untuk melihat ledakan penghalang cahaya biru itu. Mu King Feng mengangguk, jangan meremehkan penghalang itu. Itu berisi energi hukum, jadi orang biasa akan menganggapnya sama sekali tidak mungkin untuk dihancurkan. Bahkan Nether Maiden menghabiskan hampir sepanjang hari untuk meledakkan penghalang beberapa bulan yang lalu. Namun sekarang, ketika dia berbicara sampai titik ini, gumpalan kepahitan muncul di matanya, dan dia berkata, dia sebenarnya hanya menggunakan 3 serangan untuk menghancurkannya. Kecepatan pertumbuhan seperti itu benar-benar terlalu menakutkan. Bagaimana dengan kalian berdua? Yang Ye tiba-tiba bertanya, berapa banyak serangan yang kalian berdua butuhkan untuk menghancurkannya? Tatapan Mu King Feng berkedip ketika dia mendengar ini, namun dia tetap diam.
Sementara itu, wajah Qin Dai berubah sedikit tidak sedap dipandang, dan bibirnya bergerak-gerak saat dia berkata, "Jangan bicarakan itu, jangan bicarakan itu. Kita akan bertemu lagi." Saat dia berbicara, dia segera menghilang dari tangga. Yang Ye tidak bisa berkata-kata. Mu Qingfeng melirik Yang Ye dan berkata, "Lou Yuxiao akan kembali dalam beberapa hari. Jangan tinggalkan Lunar Raid Palace saat dia melakukannya. Dia bukan seseorang yang bisa kamu tangani sekarang." Sosok Mu Qingfeng melintas dan menghilang dari tangga juga. Yang Ye berjalan ke konter begitu mereka pergi. Dalam sekejap penghalang cahaya muncul dan menghalanginya. Yang Ye mengepalkan tangan kanannya dan dengan cepat menghancurkannya ke depan. Penghalang cahaya bergetar hebat sementara beberapa retakan muncul di atasnya. Yang Ye menghancurkan tinjunya ke depan lagi, dan dia meluncurkan lebih dari 50 pukulan berturut-turut dalam sekejap. Tiba-tiba, penghalang cahaya itu meledak berkeping-keping. Yang Ye menatap penghalang cahaya yang hancur saat dia berbicara dengan lembut, itu tidak terlalu sulit. Yang Ye tidak melihat teknik di balik penghalang karena tidak ada gunanya ketika dia tidak punya poin. Dia baru saja meninggalkan teknik pavilion sebagai gantinya. Namun, dia dihentikan oleh beberapa pria ketika dia baru saja keluar dari pintunya. Pria yang memimpin kelompok berjalan ke Yang Ye, mengukur Yang Ye, dan kemudian berbicara dengan dingin, "Kamu orang itu, Yang Men, kan Fu Jinxian ada di tangan kita. Ikutlah dengan kami jika Anda ingin dia tetap hidup." Sebuah tangan segera meraih tenggorokan pria itu, dan kemudian Yang Ye menatap pria yang wajahnya berubah pucat pasi. "Kamu mengancamku." Dia tiba-tiba meremas saat dia berbicara. "Apakah Anda berani menolak?" Leher pria itu patah, dan tidak ada lagi tanda-tanda vitalitas darinya. Dia mati dengan mata terbuka lebar. Bahkan sampai saat dia meninggal, dia masih tidak percaya bahwa lehernya akan patah hanya dengan mengucapkan beberapa kata. Pada saat ini, semua orang lain yang datang ke sini dengan pria itu juga membuka mata lebar-lebar, dan selain syok, ada lebih banyak teror di mata mereka. Itu hanya beberapa kata, tapi dia dibunuh begitu saja. Apakah dia suka membunuh? Yang Ye paling membenci ancaman. Ini akan menjadi situasi yang berbeda jika kekuatannya tidak mencukupi, tetapi jika dalam keadaan kekuatannya cukup, maka dia tidak akan ragu untuk membunuh siapapun yang berani mengancamnya. Dia tahu itu sejak mereka menangkap Fu Jinxian, dan kemudian datang mencarinya. Jelas sekali bahwa dia adalah tujuan mereka. Meskipun dia tidak tahu apa yang mereka inginkan, dia tidak suka jika orang-orang mempermainkannya. Menurutnya, karena mereka mulai bersekongkol melawannya, maka mereka adalah musuhnya, dan cara dia biasanya memperlakukan musuh-musuhnya adalah dengan membunuh sebanyak yang dia bisa. "Apa kau tidak ingin aku mengikutimu?" memimpin Yang Ye melirik orang-orang yang tersisa di sini dengan tatapan sedingin es, dan itu menyebabkan mereka tidak bisa membantu tetapi menggigil. Mereka sepertinya berniat untuk melemparkan beberapa ancaman padanya, tetapi mulut mereka tidak mau terbuka ketika mereka melihatnya, dan mereka tidak punya pilihan selain memimpin. Yang Men sementara itu, suara yang familiar terdengar dari samping. Yang Ye berhenti bergerak, berbalik, dan melihat Mu Ling berjalan ke arahnya. "Apa yang terjadi di sini?" Mu Ling melirik Yang Ye dan yang lainnya, lalu melirik mayat di samping sebelum dia segera mengerutkan kening. Yang Ye menjawab, "Mereka telah menangkap Fu Jinxian, dan aku adalah target mereka." Wajah Mu Ling jatuh sementara gumpalan niat membunuh yang mengerikan melintas di matanya. Bagaimanapun, Fu Jinxian pada akhirnya adalah anggota Lunar Raid Hall, namun mereka benar-benar berani menangkap anggota Lunar Raid Hall. Itu merupakan penghinaan terhadap Lunar Raid Hall. Ekspresi mereka berubah ketika mereka melihat niat membunuh di mata Mu Ling, dan salah satu dari mereka buru-buru berkata, "Nona muda Mu Ling, ini adalah kesalahpahaman, kesalahpahaman. Tuan muda, kami tidak menangkap Nona Fu muda, dia hanya mengundangnya untuk menjadi tamu di perkebunan. Lagi pula, sama seperti dia, kami juga hanya mengundang dia. Kami tidak mencoba membawanya ke sana dengan paksa. Apa yang terjadi sebelumnya hanyalah kesalahpahaman, kesalahpahaman." "Siapa tuan mudamu?" tanya Mu Ling. Dia menjawab, "Mensi." Ekspresi Mu Ling berubah ketika dia mendengar ini dan berkata, "Ayo pergi." Fu Jinxian dalam bahaya. Dia melintas ke kejauhan saat dia berbicara. Wajah Yang Ye jatuh ketika dia mendengar ini, dan kemudian dia menginjak kaki kanannya di tanah dan menembaknya seperti bola meriam. Tak lama kemudian, keduanya tiba di sebuah perkebunan. Mu Ling baru saja akan masuk ketika dia tiba-tiba berhenti, dan kemudian dia ragu-ragu sebelum berkata, "Yang Men, kamu harus tetap tenang apapun yang terjadi nanti. Ini tidak hanya terkait dengan Anda dan Fu Jinxian, ini juga terkait dengan Lunar Raid Hall kami. Jadi, izinkan saya untuk menghadapinya, oke?" Begitu dia baik-baik saja wajah Yang Ye sedikit suram.
Benar-benar tidak ada hubungan yang dalam antara dia dan Fu Jinxian, dan mereka bahkan tidak bisa dianggap sebagai teman. Namun, tidak peduli apa, dia akan datang ke kota keramat kuno bersamanya. Selain itu, jika dia tidak mengiriminya transmisi suara untuk memberitahu dia bahwa itu patriark dari ras roh api bermaksud untuk memanfaatkan formasi melawannya, maka dia akan jatuh ke dalam keadaan yang sangat tidak menguntungkan. Bahkan mungkin nyawanya dalam bahaya. Selain itu, mereka menangkap Fu Jinxian karena dia dengan kata lain, mereka menargetkannya, dan Fu Jinxian hanya diseret ke dalamnya. Muling menghela nafas ringan ketika dia mendengarnya, dan kemudian dia melambaikan tangan kanannya. Hembusan angin bertiup dan meledakkan pintu menjadi beberapa bagian. Cambuk 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 cambuk. Mereka baru saja masuk ketika suara cambuk yang mengenai daging masuk ke telinga mereka, dan itu menyebabkan ekspresi mereka menjadi semakin suram. Menggerutu Anda benar-benar beruntung karena Tuan Muda Si menyukai Anda, namun Anda benar-benar berani menolak Fu Jinxian. Apa yang kau coba lakukan? Bukankah Anda terus-menerus berganti pasangan setiap hari? Apa Anda mencoba untuk mereformasi diri Anda sekarang? Seorang wanita memikat dengan gaun merah memegang cambuk hitam di dalam aula, dan dia tersenyum dingin saat dia menatap Fu Jinxian. Pada saat ini, anggota tubuh Fu Jinxian dipaku di tanah sementara darah mengalir di sekelilingnya. Bagian yang paling mengerikan adalah seluruh tubuhnya tertutup bekas luka yang dibuat oleh cambuk. Seorang pria duduk di samping sementara tubuh bagian atasnya benar-benar telanjang, dan itu ditutupi dengan simbol emas gelap aneh yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, seorang lelaki tua berdiri di belakang lelaki itu, dan mata lelaki tua itu tertutup seolah-olah sedang tidur. Cambuk. Cambuk di tangan wanita itu turun sekali lagi ke arah Fu Jinxian. Dalam sekejap, darah menyembur sementara senyuman di wajahnya menjadi semakin cemerlang. Bukankah wanita terlahir untuk pria untuk tidur? Apalagi, Anda sudah tidur dengan pria yang tak terhitung jumlahnya. Jadi bagaimana jika Anda tidur dengan satu orang lagi? Bagaimanapun, merupakan suatu kehormatan bagi Tuan Muda Si untuk menyukaimu. Sayangnya, Anda tidak tahu bagaimana menghargai kehormatan seperti itu. Dia mengayunkan cambuk lagi saat dia berbicara. Namun, cambuk itu tidak turun ke Fu Jinxian karena ada tangan yang memegangnya. Sementara itu, lelaki tua itu membuka matanya sementara senyum aneh muncul di sudut mulut pemuda itu. Pikiran Muling langsung kosong saat dia melihat Fu Jinxian, dan dia berteriak dalam benaknya, sial. Pada saat ini, Fu Jinxian tidak mati, tetapi dia diambang kematian. Gaun violetnya berubah menjadi merah-merah. Yang terpenting, wajahnya benar-benar tertutup bekas luka. Bisa dikatakan bahwa dia tidak bisa dikenali. Yang Ye menatap Fu Jinxian sebentar sebelum dia menarik napas dalam-dalam, lalu meletakkan telapak tangannya di perutnya. Bunga energi ungu yang dalam perlahan memasuki tubuhnya, dan tidak lama kemudian dia terlihat sedikit lebih baik. Dia perlahan membuka matanya, menatapnya, dan berbicara dengan lembut, maaf. Aku menyeretmu ke dalam masalah lagi. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, akulah yang menyeretmu ke dalam ini. Jangan melawan mereka. Anggap saja itu melakukan sesuatu untuk kebaikanmu sendiri. Oke, suara lemah Fu Jinxian membawa nada yang menyenangkan. Dia sangat jelas menyadari bahwa jika Yang Ye melawan mereka, maka hidupnya pasti akan dalam bahaya jika dia tidak memperlihatkan kekuatan aslinya. Lagi pula, ada Half Saint di sini. Tetapi jika dia tidak memperlihatkan kekuatan aslinya, maka mustahil baginya untuk mengalahkan seorang Half Saint. Jangan khawatir, saya tidak akan melakukan sesuatu yang saya tidak percayai. Yang Ye membantunya berdiri dan mengirimnya ke Muling sebelum dia berkata, bawa dia dan pergi. Muling membawa Fu Jinxian dan berkata, Young Man, jangan lakukan sesuatu yang gegabah. Ada seorang Half Saint di sini, dan dia sangat sadar bahwa Man Estate memiliki lebih dari satu Half Saint. Kamu Young Man. Sementara itu, pemuda itu berbicara dengan tiba-tiba, saya mendengar Anda mengandalkan kekuatan fisik dan pertahanan Anda untuk membunuh Yu Wushuang dan wakil guru ratapan salju berjubah putih itu. Saya sangat tertarik pada Anda karena saya juga pemurni tubuh. Atau saya harus mengatakan bahwa klan manusia saya telah menjadi klan pemurni tubuh selama beberapa generasi. Saya mengundang Anda ke sini karena rasa ingin tahu dan minat saya. Adapun temanmu, aku hanya bisa minta maaf. Aku hanya ingin bersenang-senang dengannya. Bagaimanapun, dia cukup cantik. Tapi aku tidak pernah menyangka dia akan benar-benar melawan dan bahkan mengutukku mati tanpa keturunan. Jadi, saya tidak punya pilihan selain memberinya sedikit hukuman. Mensi, Fu Jinxian adalah bagian dari Lunar Raid Hall. Muling berbicara dengan suara rendah, apakah kamu mencoba untuk menyatakan perang dengan Lunar Raid Hall? Gadis kecil, jangan mencoba menggunakan Lunar Raid Hall untuk menakut-nakuti kami. Sementara itu, lelaki tua di belakang Mensi tiba-tiba berbicara, semua itu hanya permainan anak-anak.
Apakah menurut Anda Lunar Wraith Hall itu kuat? Jika itu bukan karena pertimbangan untuk beberapa penatua di Hallowed Hall, Lunar Wraith Hall Anda dapat dihancurkan dalam sekejap. Kamu, wajah Muling memerah karena marah, tapi dia tidak bisa membantahnya. Dibandingkan dengan klan ini, Lunar Wraith Hall memang cukup lemah. Karena itu hanya organisasi yang dibentuk oleh generasi muda, namun klan-klan ini telah ada selama puluhan ribu tahun atau bahkan 100.000 tahun. Ambil saja dia dan pergi, Yang Ye berbicara dengan tiba-tiba. Karena kamu di sini, maka tidak akan mudah bagimu untuk pergi. Itu adalah wanita berbaju merah yang mengucapkan kata-kata itu. Dia tiba-tiba menyentakkan tangannya dengan maksud untuk menarik cambuknya ke belakang, tetapi dia dengan heran menyadari bahwa rasanya seperti gunung menekan cambuknya. Tidak hanya dia tidak bisa menariknya kembali, dia malah hampir di tepi. Sementara itu, Yang Ye tiba-tiba muncul di depan wanita itu. Yang terakhir merasa ngeri dan baru saja akan menghindar, tetapi sebuah tangan telah melingkari lehernya. Apa yang kamu lakukan? Biarkan aku pergi sekarang atau Tuan Muda Si akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Dia menatap Yang Ye dengan kesal, namun matanya tidak membawa teror. Dia jelas sama sekali tidak takut. Kamu tidak akan keberatan membiarkan mereka pergi, kan? Yang Ye memegangi lehernya namun berbicara dengan Mensi. Saya tidak suka diancam. Mensi menatap Yang Ye dan berbicara dengan tenang. Yang Ye mengangguk lalu meremas. Retak. Kepalanya segera terlepas dari tubuhnya, dan aliran darah menyembur ke udara. Yang Ye dengan santai membuang kepalanya dan berkata, sebenarnya, aku akan membunuhnya terlepas dari apakah kamu keberatan. Pemuda itu berdiri perlahan dan berkata, kamu mendekati kematian. Kapan klan manusia menjadi begitu sombong? Sementara itu, sebuah suara bergema dari luar, lalu Mu Qingfeng dan dua lelaki tua memasuki aula. Pemuda itu melirik ke arah Mu Qingfeng dan orang tua itu, dan kemudian dia tersenyum, ya ampun, dua half saints. Saya sangat takut, jangan bunuh aku, oke. Begitu dia selesai berbicara, tiga pria tua lagi muncul di sini. 4 half saints. Lihat, kita memiliki 4 half saints sekarang, namun kamu hanya memiliki 2. Jadi, kalian semua dapat meninggalkan hidupmu. Terutama Anda, Mu Qingfeng. Sejujurnya, aku sudah lama ingin bersenang-senang denganmu. Mensi tampaknya memiliki ekspresi yang sedikit gila di wajahnya. Aku akan mengajaknya bersamaku. Tiba-tiba, suara lain terdengar, dan Nether Maiden muncul di sini. Dia melirik Mensi dan yang lainnya, lalu tatapannya mengarah ke pria tua di belakang Mensi dan berkata, apakah kamu berani menolak? Cucu kakek ada di sini. Apakah Anda berani menolak? Kata-kata ini pasti sombong, terutama ketika itu adalah seorang yang sangat mendalam dari alam mulia yang mengucapkan kata-kata seperti itu kepada seorang half saint. Ekspresi lelaki tua yang berdiri di belakang Mensi sangat tidak sedap dipandang sekarang. Tapi tak terduga, dia tidak hanya menahan diri untuk tidak menyerang karena amarah, dia bahkan memaksakan senyuman saat dia berkata, karena kamu ingin membawanya bersamamu, maka klan Menku secara alami tidak berani menolak. Saya menolak. Sementara itu, Mensi berbicara dengan garang, Nether Maiden, klan Menku dan kamu selalu menjauhi urusan satu sama lain, jadi mengapa melawan klan Menku demi seekor semut? Dia pertama kali mengancam saya, lalu membunuh wanita saya di depan saya. Bagaimana saya, Mensi, mengangkat kepala tinggi-tinggi di kota jika saya tidak membunuhnya? Jika kamu menolak, maka lawan aku. Aku akan segera pergi jika aku tidak bisa mengambil nyawamu dalam 3 langkah. Suara Nether Maiden tenang seperti sebelumnya, dan itu sangat tenang. Wajah Mensi menjadi semakin ganas. Tepat ketika dia hendak menyerang, lelaki tua itu menghentikannya dan berkata, Yang Mulia, Nether Maiden, saya, Men Yuan, meminta maaf atas kegagalan saya untuk mendidiknya. Jangan ragu untuk mengajaknya bersamamu. Klan pria saya tidak akan menghentikan Anda. Nether Maiden berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Sementara itu, kelompok Mu Qingfeng buru-buru mengikutinya. Yang Ye mengikuti di belakang juga, tapi dia tiba-tiba berhenti ketika dia tiba di pintu. Dia berbalik dan menatap Mensi dan yang lainnya, jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakan kalian semua. Ini akan memakan waktu paling lama 2 jam. Saya pasti akan kembali dalam 2 jam. Tunggu aku. Mensi mengambil langkah maju, dan langkah ini memungkinkan dia untuk segera tiba di hadapan Yang Ye. Dia memiliki ekspresi hiruk-pikuk dan buas di wajahnya saat dia berkata, baiklah, saya pasti akan menunggu Anda. Kamu adalah cucuku jika kamu tidak kembali, oke. Yang Ye menjawab, kamu adalah cucuku jika aku kembali, oke. Baik. Mensi terkekeh keras dan berkata, baiklah, selama kamu kembali, maka tidak apa-apa bahkan jika kamu memanggilku cucu buyutmu. Baiklah, cucu tunggu kakek kembali. Yang Ye mengulurkan tangannya dan menepuk wajah Mensi sebelum dia berbalik dan pergi.
Lebih baik kau kembali. Mensi mengepalkan tinjunya sementara matanya berkedip karena kegilaan. Setelah dia meninggalkan Fu Jinxian dalam perawatan kelompok Mu Qingfeng, Yang Ye segera meninggalkan Lunar Raid Hall. Namun, dia segera dihentikan oleh seseorang tepat setelah dia keluar dari pintunya. Itu adalah Mu Qingfeng. Dia bertanya, kamu akan kembali? Yang Ye menjawab, aku harus memanggilnya kakek jika tidak. Mu Qingfeng menghela nafas ringan dan berkata, klan manusia telah ada untuk waktu yang sangat lama. Mereka adalah klan pemurni tubuh, dan semua anggota klan mereka telah menjadi pemurni tubuh selama beberapa generasi. Karena fisik mereka istimewa, maka mereka memperoleh hasil 2 kali lipat saat berkultivasi dalam kehalusan tubuh. Namun, dari beberapa titik waktu, fisik mereka mulai berubah, dan itu tidak lagi menonjol. Jadi, klan manusia mulai mengalami penurunan. Tapi meski begitu, cadangan dan kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia melirik Yang Ye dan melanjutkan, tujuan mereka mungkin untuk mendapatkan teknik kultivasi atau fisik Anda. Karena selain klan manusia, tidak ada pemurni tubuh lain di Aula Suci yang dapat mencapai tubuh fisik yang bahkan lebih menakutkan daripada Half Saint saat masih di Monarch Realm. Yang Ye bertanya dengan tiba-tiba, berapa banyak Half Saint yang dimiliki klan Men? Setidaknya 5. Mu Qingfeng berbicara dengan suara rendah, aku tahu kamu tidak mau melepaskannya dan ingin membalas dendam untuk temanmu, tapi ini bukan waktu yang tepat. Selain itu, Anda akan memberikan hidup Anda jika Anda pergi sekarang. Jangan khawatir, saya tidak pernah menyerahkan hidup saya. Begitu dia selesai berbicara, dia tidak memperhatikannya dan menghilang di tempat. Setelah Yang Ye pergi, Muling muncul di sisi Mu Qingfeng dan berkata, apakah menurutmu dia akan dapat kembali hidup-hidup? Aku benar-benar tidak bisa memahaminya. Mu Qingfeng berbicara dengan serius, terlepas dari apakah itu kekuatan atau identitasnya, saya tidak dapat melihat melalui salah satu dari mereka. Adapun apakah dia dapat kembali hidup-hidup, itu tergantung pada apakah Nether Maiden akan bertindak atas namanya lagi. Jika tidak, maka dia pasti akan mati. 5 Half Saint bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Bagaimana dengan kita? Apakah kita tidak akan membantu? Muling berkata, klan manusia menangkap anggota Aula Ritus bulan kami dan menghina Anda di depan umum. Mungkinkah kita membiarkannya begitu saja? Apalagi Mu Qingfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, banyak tetua di Aula Suci benar-benar menjaga kami dengan baik, tapi itu karena mereka juga berasal dari Aula Ritual Bulan. Apa menurutmu mereka akan melawan klan manusia sampai mati demi kita? Mereka tidak akan melakukannya jika kami mencari bantuan dari mereka, mereka hanya akan meminta kami untuk mencari rekonsiliasi. Muling menghela nafas pelan sementara ketidakberdayaan yang pekat melintas di matanya. Namun, ekspresi kejam melintas di mata Mu Qingfeng saat dia berkata, klan pria menghina ruang ritus bulan kita dan juga menghinaku, jadi bagaimana kita bisa membiarkan masalah ini berhenti? Kami tidak memiliki penatua dari Hallowed Hall di pihak kami, tetapi Lunar Raid Hall kami masih memiliki Half Saints. Kirim pesanan saya agar semua anggota Monarch Realm berkumpul. Tidak peduli apa yang mereka lakukan sekarang, mereka harus berkumpul dan pergi ke klan manusia. Tapi kami tidak memiliki Half Saints. Muling berbicara dengan lembut. Lunar Raid Hall memiliki cukup banyak ahli dalam Monarch Realm, tetapi bahkan mereka semua tidak mampu menjadi ancaman bagi klan manusia. Karena klan manusia memiliki setidaknya 5 orang setengah suci, mereka tidak punya kesempatan melawan pasukan gabungan dari 5 Half Saint. Kakek saya adalah Half Saint, dan begitu juga dengan nenek saya. Sudah cukup jika kita menyertakan Elder Li dan Elder Tang. Mu Qingfeng berbicara dengan serius. Hall Master, Anda berniat mencari bantuan dari keluarga Anda? Muling kaget. Aku secara alami tidak akan menggunakan kekuatan keluargaku jika itu adalah musuh di bawah alam setengah Saint, tapi mereka telah menggunakan setengah suci untuk melawanku, jadi aku akan menjadi bodoh jika aku tidak mencari bantuan. Lanjutkan, katakan pada mereka untuk berkumpul di klan manusia. Mu Qingfeng berbicara dengan serius. Muling mengangguk, lalu dia berbalik dan pergi. Mu Qingfeng sepertinya tenggelam dalam pikirannya saat dia menatap ke arah Yang Ye pergi menuju, bagaimana mungkin seseorang yang menurut Nether Maiden sangat biasa. Sebenarnya, dia bermaksud mencari rekonsiliasi karena melawan klan manusia itu tidak layak. Namun, dia berubah pikiran pada akhirnya. Adapun alasannya, selain fakta bahwa dia benar-benar marah oleh Mensi karena dia mengandalkan setengah orang suci dari klan Men untuk menghinanya, itu juga karena Muling. Sebelumnya, ketika dia mengatakan bahwa mereka tidak dapat membalas dendam pada klan manusia, dia melihat ketidakberdayaan dan keengganan di mata Muling. Yang terpenting, ada ejekan diri sendiri di dalamnya juga. Sebuah organisasi, klan, atau orang bisa jadi lemah, tetapi mereka sama sekali tidak bisa kekurangan tekad. Jika mereka tidak memiliki tekad, maka mereka pasti akan tamat.
Jadi, dia tidak menyerang demi Yang Ye, juga bukan untuk Lunar Wraith Hall. Itu terutama untuk dirinya sendiri. Dia tidak ingin kehilangan tekad dan tekadnya. Tidak lama kemudian para ahli Monarch Realm dari Lunar Wraith Hall berkumpul sebelum pintu masuknya, dan ada lebih dari 150 di antara mereka. Mu Qingfeng berbicara sambil menatap mereka. Klan manusia pertama-tama menangkap seorang anggota Aula Ritus Bulan tanpa alasan, melukai dia dengan parah, dan kemudian menghina aku dan Aula Ritus Bulan kita. Apa kalian semua berpikir kita harus mencari keadilan untuk ini? Brengsek membunuh mereka, beraninya mereka menghina Anda, membunuh mereka. Membunuh mereka. Kami benar-benar harus membunuh mereka, atau aku akan malu menyebut diriku anggota Lunar Wraith Hall di masa depan. Lihatlah ratapan salju sekarang. Anggota mereka bahkan tidak berani memakai seragam mereka saat keluar. Saya tidak ingin berakhir seperti mereka, jadi ayo serang. Mu Qingfeng merasa sangat bersyukur saat melihat betapa marahnya mereka. Karena dia tahu bahwa mereka jelas menyadari kekuatan yang dimiliki klan manusia, tetapi tidak ada yang mundur. Mu Qingfeng berkata, Yang Men telah pergi untuk menyerang klan Men. Kita tidak bisa membuatnya merasa sendirian. Semuanya, dengarkan aku, tingkatkan kecepatan Anda hingga batasnya dan buru-buru ke klan manusia. Ayo pergi. Sosok Mu Qingfeng melintas saat dia berbicara, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah klan manusia. Lebih dari 100 sinar cahaya melesat ke langit di belakangnya, dan mereka juga menuju ke arah klan Men. Tidak lama kemudian, berita tentang Lunar Wraith Hall yang menyerang klan manusia menyebar ke seluruh kota, dan banyak orang bergegas menuju klan manusia karena mereka ingin menonton pertunjukan. Aku mendengar bahwa klan Men menyinggung orang itu, Yang Men, dan itulah mengapa seluruh Lunar Wraith Hall akan berakhir. Cek, kami akan memiliki pertunjukan untuk ditonton sekarang. Meskipun Yang Men tidak sederhana, klan Men adalah klan yang telah ada selama puluhan ribu tahun. Sumber daya dan cadangannya bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan Lunar Wraith Hall. Kali ini, Yang Men mungkin akan mati, dan Lunar Wraith Hall akan dihancurkan bersamanya. Itu belum tentu demikian. Bagaimanapun, Yang Men tiba-tiba menjadi terkenal. Saya menolak untuk percaya bahwa dia tidak memiliki dukungan dari kekuatan atau sosok yang tangguh. Memang, karena dia berani menyerang klan manusia, maka dia pasti memiliki semacam kartu truf. Hentikan omong kosong itu dan cepatlah, kami akan melewatkan pertunjukan jika kami terlambat. Yang Ye tahu klan manusia memiliki 5,5 orang suci, dan dia tahu bahwa dia tidak bisa melawan klan manusia sekarang. Tapi dia tetap pergi ke sana. Seorang pembudidaya pedang harus memiliki tepi yang lebih suka patah daripada menekuk. Seorang kultivator pedang harus menarik pedangnya saat harus ditarik. Jika seorang kultivator pedang kehilangan keunggulannya, maka kultivator pedang itu akan lumpuh. Jika pedang di tangan seorang pembudidaya pedang membungkuk di depan kekuatan lawannya, maka pembudidaya pedang itu akan menjadi sampah juga. Jika seorang kultivator pedang tidak menghunus pedangnya ketika seharusnya ditarik dan sebagai gantinya ragu-ragu, lalu bagaimana pikiran kultivator pedang itu menjadi jelas untuk mengayunkan pedangnya seperti lengannya sendiri. Pedang harus ditarik ketika harus. Terlepas dari apakah musuh itu lemah atau kuat, tentu saja, itu tidak berarti bahwa seorang pembudidaya pedang alam surga pertama harus menarik pedangnya ketika menghadapi seorang half saint. Lagi pula, itu bukanlah keberanian tapi kebodohan. Menggambar pedang ketika harus ditarik sebenarnya mengacu pada bentuk semangat, keberanian, tekad, dan keberanian. Sederhananya, jangan memikirkan apakah pertempuran bisa dimenangkan, lawanlah sebelum memikirkannya. Jika benar-benar mustahil untuk menang, larilah. Cucu kakek ada di sini. Yang Ye berdiri di depan pintu masuk klan manusia sementara dia meningkatkan suaranya dengan energi yang dalam, dan itu menyapu jauh ke kejauhan. Bahkan bisa terdengar jelas hampir 500 km jauhnya. Diam dan bertarung. Pintunya terbuka, dan kemudian Mensi dan 4 pria tua berjalan keluar perlahan dari dalam. Jadi memang ada orang di dunia ini yang tidak takut mati, tapi jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati secepat itu. Karena ada banyak hal yang lebih menakutkan daripada kematian di dunia ini, dan aku akan mengizinkanmu untuk mengalaminya satu persatu. Mensi masih tersenyum, tapi senyum itu membawa sedikit kegilaan dan keganasan. Yang Ye melambaikan tangan kanannya, dan selembar kertas melayang perlahan ke arah Mensi. Dia berkata, itu adalah kesepakatan untuk pertarungan hidup dan mati. Anda adalah pemurni tubuh, dan saya juga. Selain itu, kultivasi saya lebih rendah dari Anda, jadi Anda tidak akan takut untuk menandatanganinya. Bukan, tentu saja, jika Anda meminta 4 kakek di belakang Anda untuk menyerang, maka silakan pergi. Karena saya tidak terlalu suka berbicara dengan pengecut. Aku tahu kamu mencoba untuk mendorongku, tapi tidak apa-apa.
Karena aku juga ingin berurusan denganmu sendiri. Mensi menjentikkan jarinya, dan setetes darah mengalir ke perjanjian. Kontrak ditandatangani, jadi kematian harus diputuskan. Tiba-tiba, ekspresi lelaki tua di belakang Mensi berubah, dan mereka melihat ke langit bersamaan. Lebih dari 100 sinar cahaya terbang dengan cepat di langit, dan tidak lama kemudian Mu Qingfeng dan yang lainnya muncul di sisi Yang Ye. Lebih dari 100 ahli monark realem. Men Yuan mengerutkan kening, dan itu sama untuk pria tua di sisinya. Apa yang kalian semua lakukan di sini? Yang Ye agak terkejut saat melihat mereka. Ini tidak hanya terkait dengan Anda, itu terkait dengan Lunar Raid Hall kita juga. Mu Qingfeng melirik Mensi dan berkata, klan Men secara terbuka menangkap anggota Lunar Raid Hall. Jika Lunar Raid Hall saya tidak berbuat apa-apa, lalu bagaimana cara mempertahankan pijakannya di kota? Jadi, kami datang untuk mencari keadilan hari ini. Mu Qingfeng, hanya dengan kekuatan ini Mensi mengungkapkan senyum biadab saat dia mengukurnya, dan ada gumpalan di matanya saat dia berkata, aku mendengar bahwa tidak ada yang pernah melihat penampilanmu. Aku ingin tahu bagaimana penampilanmu. Tapi tidak apa-apa karena aku tidak hanya akan melihat wajahmu hari ini, aku bahkan akan melihatmu telanjang bulat. Niat membunuh melonjak di mata Mu Qingfeng ketika dia mendengar ini, dan semua anggota lain dari Lunar Raid Hall merasa jengkel. Dogi Man, persetan dengan leluhurmu, jika kau tidak mendapat dukungan dari klan manusia, maka aku bisa membunuh sampah sepertimu 10 kali dalam sehari. Cukup. Bos, berikan perintah dan kami akan membunuh itu. Bos, berikan perintah, kami akan menghancurkan klan manusia hari ini. Sebagian besar anggota Lunar Raid Hall adalah kaum muda, dan kaum muda dipenuhi dengan semangat dan kekuatan. Bukannya mereka tidak memperhatikan 4 Half Saint di belakang Mensi, mereka hanya tidak takut pada mereka. Mengapa? Karena mereka punya nomor, dan mereka bersatu. Aku akan memberikan kalian 3 nafas waktu untuk pergi sekarang, jika tidak, kalian semua bisa meninggalkan hidup kalian. Men Yuan menatap dingin ke arah Mu Qingfeng dan yang lainnya. Men Yuan, betapa sombongnya dirimu! Tiba-tiba, sebuah suara bergema dari udara tipis, dan kemudian seorang lelaki tua yang memegang tongkat di tangannya dan seorang wanita tua muncul di sisi Mu Qingfeng. Orang tua itu menatap dingin ke arah Men Yuan dan berkata, biarkan saya melihat bagaimana Anda membuat mereka meninggalkan hidup mereka. Klan pria benar-benar menjadi terlalu sombong belakangan ini. Sementara itu, tetua Li dan lelaki tua lainnya tiba di sini. 4 Half Saint kali ini, wajah Men Yuan dan yang lainnya jatuh. Men Yuan melirik pria tua berambut putih dan berkata, Mu He, kamu berniat melawan klan Menku untuk pemurni tubuh ini. Aku tidak kenal dia. Mu He menjawab, saya tidak di sini untuknya. Saya di sini untuk cucu saya, Master Hall dari Lunar Raid Hall. Sebenarnya konflik antara anak muda tidak ada hubungannya dengan orang tua seperti kita. Namun, Anda, Men Yuan, berniat untuk mengandalkan kekuatan Anda di alam setengah Saint untuk menghina dan mempermalukan cucu perempuan saya yang berharga. Jadi, kami berdua tidak punya pilihan selain datang dan bermain denganmu. Bagaimana dengan kalian berdua? Tetua Li. Men Yuan menatap Elder Li, atau apakah ini niat Hallowed Hall? Kami tidak di sini atas nama Hallowed Halls hari ini. Kami di sini atas kemauan kami sendiri. Penatua Li berkata, kami dari Lunar Raid Hall, dan kami tidak tahan melihatnya dihina. Apakah Anda puas dengan penjelasan seperti itu? Wajah Men Yuan menjadi semakin suram saat dia menatap Yang Ye. Dia tidak menyangka Yang Ye pertama-tama akan menerima bantuan Nether Maiden, dan sekarang mendapat bantuan dari begitu banyak orang lain. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Karena informasi yang dia bawa sebelumnya mengatakan bahwa pemurni tubuh yang disebut Yang Men ini tidak memiliki latar belakang. Jika ada sesuatu, maka itu akan menjadi sedikit tautan keras roh api. Tapi klan manusia secara alami tidak perlu takut pada ras roh api sekarang, dan itulah mengapa mereka menangkap Fu Jinxian sebelumnya. Karena mereka ingin tahu apa teknik kultivasi selain dari teknik kultivasi klan Men dapat memungkinkan Yang Men memiliki tubuh fisik yang sebanding dengan Half Saint. Tetapi dia tidak membayangkan bahwa itu akan menyebabkan serangkaian masalah seperti itu. Saya telah menandatangani perjanjian hidup dan mati dengan cucu saya, jadi izinkan kami menyelesaikan bisnis kami sebelum membicarakan hal lain. Oke, sementara itu, Yang Ye tiba-tiba berbicara. Apakah kamu begitu ingin mati? Mensi menatap tajam ke arah Yang Ye. Kali ini, tidak ada senyuman di wajahnya, dan yang ada hanya niat membunuh. Yang Ye tersenyum dan berkata, apakah kamu mengatakan bahwa kamu akan menjadi cucuku jika aku kembali? Apa Anda berani berbicara tetapi tidak mengakuinya? Kamu sangat pandai berbicara. Ya, sosok Mensi melintas untuk tiba di depan Yang Ye, dan dia berkata, aku akan menghancurkan gigimu, satu persatu, dan kemudian aku akan memotong lidahmu.
Biarkan saya melihat apakah Anda masih dapat berbicara seperti ini setelah itu terjadi. Ayolah, Yang Ye memberi isyarat provokatif dengan jari sementara senyum dingin menutupi sudut mulutnya. Tunggu, Mensi baru saja akan menyerang ketika Men Yuan tiba-tiba berbicara. Ini adalah pertempuran hidup dan mati, dan mereka bahkan telah menandatangani kesepakatan. Jadi, kalian semua tidak akan ikut campur, kan? Mu He dan yang lainnya mengerutkan kening, dan kemudian mereka menatap Mu Qingfeng. Mu Qingfeng menatap Yang Ye sebagai gantinya. Yang Ye tersenyum dan berkata, ini antara aku dan dia, jadi jangan ikut campur jika aku bukan tandingannya. Tentu saja, tolong bantu saya menghentikan campur tangan orang lain jika dia bukan tandingan saya. Nak, jangan khawatir. Tidak ada yang akan ikut campur dalam pertempuran antara kalian berdua. Mu He menatap Yang Ye dan berkata, namun izinkan saya memberitahu Anda sebelumnya bahwa kami tidak akan ikut campur jika Anda bukan tandingannya. Yang Ye tersenyum dan mengangguk, tentu saja. Sementara itu, Mu Qingfeng menghampiri Yang Ye dan berkata, jangan meremehkan dia. Meskipun dia jarang bertarung, dia jelas tidak lemah. Apalagi, klan manusia adalah klan yang telah ada selama puluhan ribu tahun. Sumber daya dan cadangannya luar biasa. Terlepas dari apakah teknik atau hartanya, itu pasti luar biasa. Jadi, jangan meremehkan lawanmu. Yang Ye mengangguk dan berkata, terima kasih atas pengingatnya. Mu Qingfeng mengangguk, lalu dia pindah ke samping. Mensi baru saja akan menyerang saat Men Yuan menghentikannya dan berkata, jangan meremehkan lawanmu. Anak itu tidak lemah, jadi jangan kalah karena kecerobohan. Selain itu, jangan bunuh dia. Biarkan dia tetap hidup sehingga kita dapat menentukan rahasia apa yang dia miliki. Mensi mengangguk sementara senyum buas muncul di sudut mulutnya. Dia berkata, jangan khawatir, saya tidak akan membunuhnya. Aku bahkan akan perlahan, bermain dengannya, sampai dia mati setelah kita mendapatkan rahasia yang dia sembunyikan. Yang lain pindah ke samping dan meninggalkan area yang luas untuk Yang Ye dan Mensi bertarung. Sementara itu, semakin banyak orang berdatangan dari segala arah. Apalagi, ada lebih banyak lagi yang bergegas dari jauh. Itu Yang Men, aku kenal dia. Dia membunuh Yu Wushuang dan wakil guru ratapan salju berjubah putih hari itu. Apa-apaan ini, dia benar-benar melawan klan manusia. Sekarang dia benar-benar eksistensi yang jahat. Aku pasti harus menjauh darinya. Siapa yang menurut kalian semua lebih kuat, Yang Men atau Mensi? Saya tidak tahu. Kekuatan Yang Men sama sekali tidak buruk, tapi Mensi jelas tidak lemah juga. Bagaimanapun, dia adalah anggota klan kuno. Bahkan jika kekuatannya sedikit lebih lemah, peralatannya tidak akan berfungsi, bukan jadi, sulit untuk memutuskan. Hentikan omong kosong dan lihat saja. Mereka akan segera mulai. Mensi menatap Yang Ye saat dia perlahan mengepalkan tinjunya, dan kemudian dia berkata, meskipun wanitaku itu hanya seperti sepotong pakaianku atau wadah atau milikku, pada akhirnya dia tetaplah wanitaku. Namun Anda membunuhnya di depan mata saya dan bahkan menghina saya. Apa kau tahu kalau aku benar-benar ingin membunuhmu? Yang Ye membalik telapak tangannya, dan sepasang sarung tangan emas gelap muncul di tangannya. Selain itu, sisik naga mulai bermunculan di balik sarung tangan. Dia menolak meremehkan siapapun di Hallowed Grounds. Terutama ketika dia tidak bisa mengungkapkan kekuatan aslinya. Tahukah kamu? Saya. Mensi hendak mengatakan sesuatu ketika Yang Ye tiba-tiba menginjak kaki kanannya di tanah dan menembak secara eksplosif ke arah Mensi. Dia berkata, tahu pantatku, jika kita bertarung, maka bertarunglah. Ada apa dengan semua omong kosong itu? Menemani suara Yang Ye adalah tinju yang bersinar cemerlang saat melesat ke arah kepala Mensi. Wajah Mensi berubah menjadi sangat suram, dan tatapannya melonjak dengan niat membunuh yang mengerikan. Dia tidak lagi membuang-buang napas. Dia mengepalkan tangan kanannya erat-erat, dan kemudian cahaya merah meletus darinya saat itu menghantam langsung ke tangan Yang Ye. Itu adalah tabrakan langsung. Pertarungan antara pemurni tubuh adalah pertarungan langsung, dan hasilnya ditentukan oleh kekuatan dan pertahanan masing-masing. Gemuruh bergema segera setelah tinju mereka bertabrakan, dan kemudian beberapa lusin retakan hitam pekat muncul di seluruh ruang pada titik benturan. Adapun tanah di bawah kaki mereka, telah hancur menjadi bubuk bahkan sebelum tinju mereka bertabrakan. Sesaat hening terjadi. Keduanya terlempar terbang, dan setiap langkah yang mereka ambil menyebabkan jejak kaki yang dalam tertanam di tanah. Gumpalan keseriusan muncul di mata Yang Ye karena dia memperhatikan bahwa tubuh Mensi sangat tangguh. Jika itu hanya didasarkan pada tubuh, maka Mensi adalah yang terkuat yang pernah dia lihat di antara para ahli di Monarch Realm dan di bawahnya. Hanya itu yang kamu punya? Mensi menggelengkan kepalanya dan berkata, sejujurnya, saya sangat kecewa, benar-benar kecewa. Karena kamu terlalu lemah.
Kamu telah menyerang sebelumnya, jadi giliranku sekarang. Sosoknya melintas ke depan saat dia berbicara, dan dia langsung tiba di depan Yang Ye sebelum menghancurkan tinjunya ke depan. Yang Ye mengerutkan kening dan meninju ke depan juga. Ekspresi Yang Ye tiba-tiba berubah drastis saat tinjunya hendak bertabrakan dengan tinju Mensi. Itu karena ruang di sekitar tinju Mensi benar-benar runtuh. Sudah terlambat untuk menarik tinjunya sekarang. Para penonton menyaksikan dengan takjub saat sosok Yang Ye berubah menjadi sinar cahaya hitam yang terbang mundur. Terlalu lemah. Suara Mensi bergema. Oke, terima kasih, nanti kita lanjut lagi, Kak.